Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya yang akan memberikan seputar informasi yang bermanfaat dan yang pasti berilmu pengetahuan yang banyak dan luas. Nah, perkenalkan, nama saya Fardila Akilahaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan studi akuntansi dengan NIM 18622201351 dan saya dari kelas 7 shift 2. Dan pada kali ini saya membuat video atau review jurnal untuk memenuhi mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Tidak tunggu lama-lama, mari kita simak bareng-bareng jurnal yang akan saya review dan saya akan kritik. Yuk, mari kita belajar bareng-bareng. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa yang menjadi motivasi atau isu riset gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Jadi, untuk reviewan yang saya akan lakukan dalam jurnal ini yang berjudul tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pertama, motivasi atau isu penelitian ini kenapa sampai memicu untuk dilakukan penelitian. Jadi, pada umumnya pada suatu perusahaan diperlukan yang adanya dana. Nah, maka dari itu perusahaan itu mencari cara untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dengan melakukan suatu kinerja keuangannya dengan banyak mempengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu. Jadi akan dibuat kinerja perusahaan yang sangat optimal. Jadi seperti itu. Lalu riset gap-nya. Nah, riset gap-nya ini menurut Kusuma Mendra dan Anggraini 2014. Di sini dia menyatakan bahwa kinerja ekonomi atau economic performance dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut. Nah, yang ketiga yang saya akan bahas itu tentang fenomena penelitian. Nah, fenomena penelitian ini itu terjadi yang dialami oleh PT SAT Nusa Persada Tbk. Nah, di sini dia suatu perusahaan yang menyediakan jasa manufaktur elektronik yang pertama yang melantai pada BII tahun 2007. Nah, berdasarkan data indeks dari harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2017. Nah, untuk kritikan dari motivasi, isu penelitian, riset gap, fenomena penelitian, menurut saya peneliti sudah cukup menjelaskan tentang motivasi, riset gap, dan fenomena penelitian secara jelas. Dan dia menjelaskannya itu secara implisit. Nah, lanjut kita ke yang kedua. Poin yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu menurut Kusuma Mendra dan Anggraini 2014 menjelaskan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan
dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut. Dan yang kedua itu ada menurut Sunaryo, Nugroho, dan Irham 2015. Di sini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi economic performance salah satunya yaitu corporate social responsibility. Perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah sosialnya. Nah, lanjut ke yang menurut Kim 2011, di sini menyatakan dalam era yang didominasi teknologi saat ini, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemennya sepenuhnya bergantung pada informasi. Dan lanjut, menurut Alanita dan Suaryana 2014 menjelaskan bahwa memperhatikan penggunaan strategis IT untuk meningkatkan kinerja ekonominya. Perusahaan dengan kemampuan IT-nya yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnisnya, mengurangi produk dan biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Nah, menurut Sudarma 2012 menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang menjadi daya saing unggul di kelas dunia. Lalu untuk menurut Durat 2017 di sini menjelaskan bahwa Badan Utama Literatur dalam manajemen strategis hanya mengakui dua pola hubungan antara keunggulan kompetitif dan kinerja superior. Nah, menurut Sandra 2016 menjelaskan bahwa secara khusus suatu perusahaan yang telah menjadi pencapaian kinerja superiornya itu dalam bentuk keunggulan kompetitif. Nah, yang berkelanjutan. Nah, menurut Bill Gates 2017 menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik yang sumber daya suatu perusahaannya itu memiliki kinerja yang lebih tinggi yang dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Nah, menurut saya, artikel-artikel utama dalam penelitian ini sudah cukup jelas peneliti menjelaskannya, dan peneliti menjelaskannya secara implisit, bukan eksplisit. Poin ketiga, yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian tersebut. Jadi, dalam kebaruan novelty dari penelitian ini, yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan tambahan modal dan kinerja perusahaannya, serta tingkat harga saham. Itu perusahaan itu meningkat kemampuan bersaingnya dalam menjadi perusahaan yang unggul di kelas dunianya. Poin yang keempat, yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Jadi, apakah yang corporate social responsibility ini mempengaruhi potensi economic performance? Apakah IT capability mempengaruhi potensi economic performance? Apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Nah, menurut saya, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan perumusannya, masalahnya, tetapi kurang dimunculkannya dalam penelitian ini untuk perumusan masalahnya. Peneliti sudah menjelaskannya, tetapi hanya menjelaskannya secara implisit saja. Lanjut tentang poin yang kelima, yaitu apa tujuan penelitian ini. Nah, dalam tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility
mempengaruhi potensi ekonomi performance-nya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi potensi ekonomi performance-nya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi ekonomi performance-nya. Lanjut ke poin ke-6, yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, kontribusinya dari penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan antara pengaruh CCR, IT capabilities, superior performance berpengaruh terhadap ekonomi performance-nya, serta peran ekonomi performance CCR, IT capabilities-nya, dan superior performance-nya. Nah, menurut saya peneliti sudah cukup jelas menjelaskan tentang pengaruh atau kontribusi penelitian ini dalam pengaruh CCR, IT capabilities, dan superior performance-nya. Dan peneliti menjelaskannya itu secara implisit. Nah, apa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, di sini dalam poin 7 menjelaskan bahwa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama ada teori sinyal atau signaling teori, ada teori legitimasi atau legitimasi teori, ada teori stewardship. Nah, dalam teori stewardship ini dia tuh berpengaruh terhadap keterkaitan variabel superior performance dan IT capabilities-nya. Nah, di sini tuh berpedoman pada dengan pentingnya peran manajemen untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjangnya. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa peningkatan penjualannya itu dalam profitabilitasnya, maka menjadi tugas manajer untuk mengerja strategi yang menciptakan kinerja yang unggul. Dan untuk teori legitimasi ini, dia itu perusahaan yang memiliki kontrak perusahaan sebagai batasan-batasan yang untuk tekanan-tekanan dari organisasi dan batasan-batasan dari norma-norma yang tertentu. Untuk teori signatilnya itu yaitu poin yang ketujuh yaitu apa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini ada teori sinyal atau signature teori, ada teori legitimasi, dan ada teori stewardship. Nah, dalam ketiga ini yang berpengaruh itu teori stewardship. Nah, di sini itu dia tuh dia memiliki keterkaitan variabel superior performance dan IT capabilities-nya, karena berpedoman penting pada peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjangnya kelompok atau organisasi yang di atas kepentingan pribadinya, dan itu seperti meningkatkan penjualan dan profitabilitasnya. Nah, untuk teori sinyal dan teori legitimasinya itu untuk teori sinyalnya itu dia memiliki pengaruh atau keterkaitan pada variabel ekonomi performance-nya, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan itu untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan yang dapat menjadi sinyal. Lanjut ke teori legitimasinya. Nah, teori legitimasi ini adalah untuk dia tuh hal penting yang dilakukan, dan dia tuh keterkaitannya pada corporate social responsibility, karena dia tuh tujuannya itu sama dalam hubungan dua arah
perusahaan dan masyarakatnya. Nah, poin yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dalam keterkaitan dan teknologi sinyal, teknologi legitimasi, dan teori stewardship. Nah, ketiga itu sudah menjelaskan keterkaitannya masing-masing. Nah, untuk teori sinyal, dia menjelaskan tentang keterkaitannya dengan ekonomi performance-nya. Lalu, untuk teori legitimasinya itu keterkaitannya terhadap corporate responsibility performance. Nah, lalu untuk yang teori stewardship, yaitu dia keterkaitannya pada superior performance dan IT capabilities-nya. Nah, menurut saya, peneliti itu hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit saja, yaitu teori stewardship. Nah, di situ sedangkan teori yang untuk signalingnya itu dijelaskannya secara implisit seharusnya pemaparan signaling teorinya itu dijelaskannya itu secara eksplisit dapat ditarik kesimpulannya dalam judul penelitian tersebut. Nah, lanjut ke kerangka konseptualitinya. Nah, di sini sudah ada kerangka konseptualitinya. Nah, di sini ada keterkaitannya pengaruh dalam di sini ada. Nah, untuk variabel economic performance-nya ini dalam ketiga pengaruh ini apakah sangat berpengaruh pada economic performance-nya. Lalu untuk kritikannya, yaitu peneliti tidak menjelaskan mana variabel independennya dan moderating secara implisitnya dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti itu menjelaskan tanda variabel independennya dengan tanda X1 dan X2, variabel independennya dengan tanda Y, dan variabel moderatingnya itu pada tanda Z. Nah, lanjut, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama yaitu ada hipotesis yang pertama yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance-nya. Yang kedua yaitu hipotesis yang kedua IT capabilities berpengaruh positif terhadap ekonomi performance-nya. Yang ketiga, superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance-nya. Nah, dalam hipotesis ini, nah, untuk kritikannya itu, dia adalah variabel kinerjanya itu, keuangannya itu menurut saya sudah menjelaskan hipotesis yang jelas mana yang berpengaruh positif, mana yang enggak, dan tidak ada hipotesis berpengaruh kecerdasan emosional terhadap dalam ekonomi performance-nya. Nah, lanjut ke jelaskan yang metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukuran teknik, penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, dan uji kelayakan model dan metode analisisnya. Untuk poin yang ke-11, rancangan penelitian ini dilakukan pada analisis, yaitu analisis deskriptif dan datanya sekunder. Untuk definisi operasional variabelnya itu, nah di sini sudah ada rumus-rumusnya yang sudah tertera. Nah, menurut saya peneliti sudah menjelaskan operasional variabel pengukurannya secara jelas, dan dia menjelaskannya itu secara implisit. Dan untuk teknik penarikan sampelnya itu dia melakukan data sekunder dengan teknik
purposive sampling. Nah, dan menurut saya peneliti tuh sudah jelas tentang penelitian teknik yang akan dilakukan, teknik penampilan atau penarikan sampelnya itu sudah jelas secara eksplisit, dan harusnya peneliti itu menjelaskan keterkaitannya. Pengambil penelitian itu menyebutkan kriteria penarikan sampelnya. Nah, untuk unit analisisnya itu perusahaan itu adalah untuk perusahaan yang diambil itu adalah 16. Nah, 16 perusahaan yang menjadi sampel penelitian tersebut. Nah, lanjut ke metode analisisnya. Penelitian itu yaitu uji Chow. Nah, uji Chow ini dia menjelaskannya sudah jelas metode analisisnya. Nah, mana yang berpengaruh pada prop-nya, dan p-value-nya cross section f-nya, dan p-value cross section c square-nya itu lebih kecil dari alpha 0,05. Lanjut ke poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini. Nah, di sini itu sudah jelas rumusannya yang digunakan dalam pengujian hipotesis tersebut, dan dilakukannya pada analisis regresi. Nah, yang 13-nya ini jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Di sini sudah ada uji F-nya. Di sini uji F-nya itu dalam nilai F statistiknya itu sebesar 11,59546, dan sementara F tabelnya itu dalam tingkat alfanya itu sebesar 5% dari DF1K dikurangin 1 yaitu sama dengan 3, dan DF2 N dikurangin K sama dengan 76. Didapat nilai F tabel sebesar 2,720000. Dan di sini tabel 2,72000 dan nilai prop F statistiknya itu yaitu 0,00002 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance-nya. Lanjut ke uji T-nya. Di sini dalam uji T-nya itu dalam nilai prop 0,1550 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IT capabilities dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh ekonomi performance-nya. Dan dengan demikian hipotesis yang kedua dalam penelitian ini ditolak, dan nilai tes statistik superior performance-nya itu 3,862263. Nah, di sini itu keterangannya lebih besar dari T tabel 1,66488. Nah, dapat disimpulkannya dari nilai prop-nya itu 0,002 itu kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, hipotesis yang ketiga itu diterima. Yang terakhir itu apa? Simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Nah, dalam penelitian dari kesimpulan ini, menurut saya peneliti sudah menjelaskan tujuan dalam penelitian ini dengan jelas. Namun, peneliti hanya menjelaskan dari hasil penelitiannya saja dan tidak menjelaskan apa
yang menjadi pengaruh dalam ekonomi. Nah, untuk keterbatasannya ini sudah jelas keterbatasannya. Nah, dan untuk implikasinya itu dari penelitian ini, nah dia itu dalam implikasinya itu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Harusnya tuh peneliti itu menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mempengaruhi ekonomi performance dan kualitas dengan pengungkapan kinerja keuangan yang menjadi faktor penguat pengaruh ini. Nah, sekian reviewan dari saya dalam penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.